vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sing ngaos kula ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampeyan tak judono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir nopo? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaud takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah mana? Ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi barnekaan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih cicil babi tapi udele ra cicil. Dan mulai dhisik ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku ora bolak-balik diundang. Ya seperti ana konser dang. Gus puntene nek kae jenengan tapi mengke tetep wonten konser dang. Dadi sing ngundang ya jujur. Tekem CLE tak omongi ngono. Wong tiang-tiang ngundang-undangan iki wis repot. Ya tapi kejemunin aku ngizini. Ojo kok wae dak gue tuh gue mau denger terus nak niku haram. Lucu to ning Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Ora mungkin sing ngangkatno kok sinden utawi dalang ya ora. Tapi kon ngilangi adat dalang sinden ya ora gaul. Kurang gaul. Acara nek kiai ra gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu tuh diam. Wali songo mbek maksiat ngoten iki diam. Entah saya juga nggak tahu sirtinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya nih Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil. Saya itu sering ditanya. Menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul. Nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriya Rasul dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Quraisy Sinten Pak Habib Rizik tak bandingno mazhab Rukin kan ya mungkin. Ana asape langit sampai bumi. Enggak kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbah Quraisyab apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini kok lho bintang blotor lho. Wong sing wawancarai sinten? Ini guru Pak Quraisyab mau ngalim soleh di wawancara ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lho lho iki nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Udah biasa rong. Lho nak loro ae mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Ya padha-padha rong tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nak wong awam nek tulisannya tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda so ayo percaya. Ayo awes ning akhirat cocokan. Tes sebelah. Wong alim mulai kowe roh kitab kowe lali mutolaah. Tambah iki eling. Padha-padha bergelok film. Pak Siap itu biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya hadirah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat, maling yo ahli mak. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut
Nah, ini juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal itu rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenal ra gelem piye carane? Kandhani. Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu duwi ben ora terkontami. Ya saiki yang maca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandane apa jenis katut lah. Ketara ta. Ngilu. Barang misalnya lontene elek, wah anak iki saged Gusti ngandani ini. Para ayu. Wah, sakit. Podo masalah duit kayak ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Sebenarnya contohnya RT BRW panjang dalam TPE cilik. Ngeduwi bupati mikir dene. Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, sampe pejabat mboten ate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi tak lem. Dari nanti. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT apa? Wah, curang. Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok teng kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta itu langsung ngonten wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid wahaya dene. Gak gelem deh. Enggak, saya tidak minta apa-apa. Loh, berarti kalah be aku ndonga ala situ badane ke ora ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ora njaluk ya ora apa. Ini malah pendetane masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Gak ada. Akhtar malah akhtar. Jadi saya memilih untuk tidak memilih. Jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam deh. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara sering kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus pulau suwon lah. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah nggih liwat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kasus Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Dekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, yang mewakili Islam ngeten iki Allah seneng banget. Nah ana kawulane napa to? Masih dimanapun di dunia itu musiman. Jadi makanya saya berharap penyebutan nama ini murni tamsil. Jadi jamaah di sini jangan salah paham saya mengvonis atau menghukumi satu yang disebut sa'il, yang disebut penanya. Karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Ba'ath. Di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Jadi yang saya tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Kiai PKB nak pidato, kiai saiki do pecah. Orang lakoni waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Sama HTI juga gitu. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru, itu sekedar diterima itu sak penggawean.
Gampane cara Jawa krungu liyane NU mbek Muhammadiyah wis jinjo. Wis napa? Jinjo mergo gak populer. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kefiah apa mungkin? Paling banter sebatas niat. Lho nggih sampean saiki penggali. Di Indonesia menurut kula pribadi. Kula nu cocok ra cocok cara ditakoki pangeran, hak kowe organisasi apa? Kula hanya milih di antara dua, NU atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah, fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai Jalalain. Lain itu sudah tidak pakai Jalalain. Kajian gini di UGM, di UI, di UI itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu majelis tafsir Al-Quran itu. Ya fahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo niku konten sing darani asu itu tidak apa-apa anjing karena di Quran yang diharamkan hanya celeng. Jadi sampean jangan terjebak, sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muni nggo mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, itu wis nambahi jumlah perpecah. Lho nggih to, misalnya organisasi ada Muhammadiyah, berarti percaya mau loro to? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu to? Nggak kecewane gawe percaya papat tuh. Aduh tetep loro ae suatu saat rukun gampang loro ae. Wong saiki Hasyim Muzadi mbek Den Samsudin rukune ra karuan. Mergo Den ya anak Kiai NU, Den raine rai NU. Cuma organisasine Muhammadiyah. Ayo kon tahlilan juara Den, bapake tukang tahlil. Bapake Den tukang tahlil. Yang Den bagi sal juga bung sekretaris MUI riyen sekjen MUI. Bapak NU juga. Mulane pas Den riyen tukaran Mbak Amin Rais dari Gus Dur. Den ketok asline, maksudnya ketok asline NU ne terus ketok. Tapi nek ana jamaah napa MTA wonten napa Hizbut Tahrir wonten macam-macam niku. Mulane cocok ra cocok rasa mutu. Nek ora cocok ya aja gawe organisasi dhewe, malah wae. Kalau nu kenal Dirjen Depak, sering minta saran sama saya Dirjen Depak di Jakarta. Pak Bah, saya ini pusing jadi Dirjen Depak. Ya saya ini kandidat menteri kalau saya jadi menteri doakan jadi menteri. Lalu apa Pak setelah sampai jadi menteri? Ya peta kok Pak Bah ngadepi aliran-aliran. Sing tercatat tuh biro neng Depak 215 aliran neng Islam biro. Pinten 200. Pondok salah pe gayane dhewe. Kowe nyatet carane sendakep wong NU pirang-pirang. Ya torekon Indonesia piro mulai Naksabandi Qadari Tijani kok aliran Wahidiyah Ahmadiyah buah entek tekem wis wiridane ngoten carane gedhe-gedhe ana ilmune. Dadi nak nganan niku pas tok jantung, mendiluk pas jantung gedhe-gedhe nak kliru ae. Makanya kalau niat semua orang itu baik. Tentu kabeh kiai sing tukaran kiai saiki ora gelem rukun ngene. Sing muni ngono ora rukun dhewe piye zaman akhir. Loh, tentang demokrasi mohon kula wingi jawab. Demokrasi itu kan sesuatu yang tidak pernah ada. Ada orang Amerika piyambak. Di Amerika demokrasi apa? Partai hanya ada dua. APG partai liya ya serai. Di Amerika itu hanya ada Republik dan Demokrat. Makanya pakar-pakar demokrasi di Amerika itu. Negara demokratis sejati itu Iran. Partainya nganti 200. Amerika itu kan demokrasi, tapi orang tidak punya pilihan. Mau tidak mau ya harus Demokrat atau Republik. Demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri. Tapi kan orang itu kumpul orang banyak. Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini. Pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya. Ya, tapi misalnya sekarang terus digawe contoh ono seniman. Gawe WC nang ngarep omah. Terbuka. Jadi nak nguyah ngising ya udah. Ning tanahe dhewe. Lah tanggane nyoal gak iso wong ning tanahe. Akhirnya dirubah konstitusi ini.
boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain. Akhirnya mereka ditambahi kan. Lah demokrasi ya ngono. Orang boleh menentukan sikapnya sendiri. Lah nek sikapnya mendemeni bojone wong. Padha karepe misalnya. Bojone wong kuwi ya seneng kowe ya seneng. Selingkuh. Selingkuh ora halal. Mereka orang boleh menentukan perilakunya sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam atau apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal, ilegal. Tapi tidak bisa, hidup tanpa aturan tidak bisa, karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Misalnya kita tanah tanam di. Nah, misalnya terus gue gawe WC ning ngarep terbuka, wong nggak ya? Nah, sama itu yang kita pikirkan. Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama. Jadi sampean jangan pernah ya, tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik. Karena itu hanya jargon saja, hanya kampanye saja. Faktanya tidak mudah. Wong NU yang wis suwi lahir, Muhammadiyah suwi lahir kepengen ideal atau ideal? Apa meneh organisasi anyar. NU lahir mulai Mbah Hasim. Iku wae proklamasi ini napa jenenge peresmiane. Lahirnya sedurunge zaman tahun 11 rolas zaman di Sedone Mekah, golongane Mbah Muhaimin, golongane Mbah Hasim zaman damel Samratul Raudhah teng Mekah. Niku ora tau ideal. Muhammadiyah ora tau ideal, pemenang gawe anyar. Lah kados HTI ini aku lho kenal mbek cacah HTI, sampean nak pengamat. Aku akrab sedanten kanca-kanca kula HTI niku atas sing kenal lho. Genane wanita-wanita HTI iku demo pro poligami. Mergo dekne risau poligami kok disoal zaman rame-rame nek agim poligami akeh demo anti poligami. Lha iku perempuan HTI iku demo pro napa? Poligami. Nggo nunjukno nek syariat Islam ngolehno poligami. Tapi ditakoki wartan. Apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? Ya ora siap tenan. Urusane pernah. Wong Islam kabeh tentang poligami itu kan murni perasaan saja. Artinya wong wedok nentang. Nah cara aku rasa ditentang ora kuat. Mbok olehno ora kuat. Ya sampean poligami mulai dhisik santi tak roh nak halal. Tetep dora poligami kan butuh dana bareng kan. Butuh dana rasa dilarang enggak. Yang jelas ngoten nggih. Organisasi itu masalah musiman. Di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada Ikhwanul Muslimin. Nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi kepercayaan itu mulai kuat. Jadi Arab sendiri juga banyak perpecahan. Indonesia nggih sama. Nggih to riyen wonten PSI, napa Serikat Dagang Indonesia. Riyen sederenge SI Serikat Islam niku riyen Serikat Dagang. Karena dulu Hasakro Aminoto mendirikan itu untuk melawan Cina-Cina kok juga. Jadi Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan. Islam keyo. Terus beliau kerja sama tokoh-tokoh batik supaya batik dikuasai Islam. Sehingga dulu berdirinya itu Serikat Dagang. Makanya saya itu sering mati khai Hasakro Aminoto. Beliau karena punya kompeten izzatil Islam, itu terus dagangnya dibuang, hanya SI Serikat Islam. Nah, itu sampai beliau di ruangnya mek mantu Pak Karno. Pak Karno itu makanya terima kasih sekali sama Hasakro Aminoto. Beliau itu yang nempa mental ketokohan, tahu mantune Kiai Soekarno. Cara ora PKI itu lan. Fahamis komunis. Beliau itu kan terima paham komunis. Beliau itu muslim menerima paham komunis. Sampai sempat bikin negara sing jenenge napa NASA. Itu dalihnya ingin ke persatuan. Makanya sampean ingat saat Soekarno bikin Nasakom, dalihnya juga persatuan. Karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus? Paham komunis di Indonesia itu sekian juta, masa kita hapus? Atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita rangkul. Soekarno bikin negara yang bernama Nasakom di bawah Nasional Komunis Islam. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan mengadopsi Nasakom itu, justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah. Itu harus jadi pelajaran betapa niat baik kalau nggak dibaringnya dengan teknis yang baik. Iku gak ngono, iku tunggal iki seneng kiai men sering sowan. Justru sering sowan mari tukaran mbek bojo. Ya bojo ora tau mbok salami templek 20.000 kan men mbok kakekno kiai malah cemburu kan. Lho kula kiai lho ngomong dadi adil lho. Padahal sowan kiai maksudnya anut syariat kiai. Syariat kiai wa asiruhun nabil ma'ruf. Nah mbek bojo kumuli sing apik.
Jadi kita harus konsisten dengan syariat sing dianjurkan Quran. Kalau Quran bilang wa asyruhuna bil ma'ruf, kita bilang begitu. Titik. Bahwa ada hukum sosial wong sowan kiai sowan apa. Kiai ini kudu konsisten. Pengen kang ngekek aku dhuwit bojomu wis luweh-luweh ta. Kudu mbok takokno, nek sing sawane pas-pasan kudu mbok takokno. Tapi terus ora salam tempel ora wis ora paten. Tapi yang penting kan kita sesuai sunnah Rasul. Paham ya? Sama kan? Al-Fatihah. Rahim nas'aluka bi